Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Bayu Nindi. Saya dari Prodi PAI semester 3 kelas 3C. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah MTS MA PAI yang tugasnya itu menjelaskan, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kejujuran, kata yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Sejak di lingkungan keluarga, tentunya kita sudah dikenalkan tentang kejujuran. Ditambah lagi pengetahuan yang dapat di sekolah, sehingga tidak mungkin kita tidak tahu dengan yang namanya kejujuran. Jujur tidak hanya berlaku dalam pekerjaan saja, namun juga dalam berbagai hal dalam kehidupan. Alasan inilah yang membuat anak-anak sedari kecil perlu belajar tentang nilai-nilai kejujuran. Manfaat kejujuran menurut Lazuardi, ada beberapa macam manfaat dari kejujuran. Di antaranya, perasaan dan hati tenang jujur akan membuat pelakunya menjadi tenang dan tidak memiliki beban, karena ia tidak takut akan diketahui kebohongannya. Selanjutnya, mendapatkan pahala jujur akan membuat pelaku mendapatkan pahala dari Tuhan. Yang selanjutnya akan dihormati oleh sesama manusia, karena semua orang menghargai kejujurannya. Membicarakan tentang kejujuran merupakan salah satu sifat yang melekat dalam diri seseorang. Baik jujur dalam melakukan sesuatu, jujur dalam tindakan yang dilakukan dengan etika baik pada siapapun, jujur dalam perkataan, tindakan dalam berniat dalam menyampaikan pesan informasi kepada orang lain sesuai dengan kenyataan. Sifat jujur harus dimiliki semua orang dan semua golong, baik usia muda maupun tua, baik orang kaya maupun orang yang miskin, baik seorang pemimpin maupun rakyat, baik yang masih sekolah maupun yang sudah lulus dari sekolah. Melatih kejujuran. Penerapan kejujuran kepada seorang anak itu juga sangat penting. Keluarga memiliki peranan penting dalam upaya pembentukan karakter dan pribadi seorang anak. Perawatan, pengasuhan dalam bimbingan orang tua yang diberikan secara penuh kasih sayang pada anak, serta penanaman nilai-nilai moral agama yang dibiasakan dalam keluarga akan membentuk anak menjadi individu yang sehat lahir serta batinnya. Menanamkan nilai kejujuran pada anak sangat penting. Kejujuran akan menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, dan akan terciptanya rasa kepercayaan. Anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan luar. Dengan demikian, pada masa anak sangat ideal untuk orang tua menanamkan nilai kejujuran pada anak dan kepada anak-anaknya. Dan ada beberapa teknik mengajarkan kejujuran pada anak sejak usia dini. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti anak harus dilatih setiap hari untuk menerapkan kejujuran pada dirinya. Berikan pengetahuan dan keyakinan bahwa Tuhan Maha Melihat. Jadi, kita harus memberikan pengetahuan kalau kejujuran itu harus diterapkan, dan kebohongan itu tidak boleh. Jadi kita memberi contoh, yaitu memberikan pengetahuan dan keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Melihat. Mencontohkan bahwa kalau berbohong itu berdosa. Selanjutnya, berikan pemahaman bahwa jujur itu nikmat. Jujur itu pasti banyak yang suka kepada kita, dan tidak akan ada orang yang benci kalau selama kita bisa jujur. Pemberitahuan dan pujian. Selanjutnya, uji coba, yaitu melakukan langkah-langkah. Setiap anak berkata, kita harus memantau, menguji cobakan apakah anak itu bisa jujur atau tidak. Yang perlu diingat oleh guru atau orang tua sebelum mengajarkan kejujuran kepada anak adalah
Membiasakan diri sendiri untuk jujur. Jadi tidak di hadapan anak saja kita jujur, tapi di dalam diri kita sendiri kita harus menerapkan kejujuran pada diri sendiri. Dan cara terbaik untuk melatih kejujuran anak adalah dengan mencontohkan kejujuran tersebut dimulai dari diri orang tua sendiri. Selanjutnya yaitu pembentukan karakter religius. Metode pembentukan karakter religius terdiri dari 5, yaitu metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, metode perhatian atau pengawasan, dan metode hukuman. Yang pertama yaitu metode keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental dan rasa sosialnya. Anak akan meniru baik akhlaknya, perkataannya, perbuatannya, dan akan senantiasa tertanam dalam diri anak. Secara psikologis, seorang anak itu memang senang untuk meniru. Tidak hanya hal baik saja yang ditiru oleh anak, bahkan terkadang anak juga meniru hal yang buruk. Dalam mendidik anak tanpa adanya keteladanan, pendidikan pun tidak berguna bagi anak dan nasihat apapun tidak berpengaruh untuknya. Selanjutnya yaitu metode pembiasaan. Pembiasaan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Selanjutnya yaitu metode nasihat. Nasihat merupakan metode yang efektif dalam membentuk keimanan anak, mempersiapkan akhlak, mental, dan sosialnya. Hal ini dikarenakan nasihat memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam. Fungsi nasihat adalah untuk menunjukkan kebaikan dan keburukan, karena tidak semua orang bisa menangkap nilai kebaikan dan keburukan. Metode nasihat akan berjalan baik pada anak jika seseorang yang memberi nasihat juga melaksanakan apa yang dinasihatkan, yang dibarengi dengan keteladanan atau uswah. Bila tersedia teladan yang baik, maka nasihat akan berpengaruh terhadap jiwanya dan akan menjadi suatu yang sangat besar manfaatnya dalam pendidikan rohani. Selanjutnya metode perhatian atau pengawasan. Maksud dari pendidikan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh, mengikuti perkembangan anak dan mengawasinya dalam bentuk akidah, akhlak, mengawasi kesiapan mental, rasa sosialnya, dan juga terus mengecek keadaannya dalam pendidikan fisik maupun intelektualnya. Metode perhatian dapat membentuk manusia secara utuh yang mendorong untuk menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya secara sempurna. Baik.